sure to like to show your opinions, talking big like somebody's listening. Hai Sobat Isi Dunia. Ternyata otak dan tubuh kita juga butuh melamun loh. Mungkin dari kecil sobat sudah ditanamkan kepercayaan bahwa melamun adalah pekerjaan yang tidak berguna. Sebagian orang awam menganggap membiarkan pikiran melayang bebas hanya menghabiskan waktu dan sia-sia. Bertentangan dengan apa yang telah diajarkan kepada kita, studi justru membuktikan melamun dibutuhkan dan berdampak baik pada otak manusia. Berikut adalah beberapa manfaat melamun menurut penelitian. Melamun membantu memecahkan masalah. Mungkin ini terdengar aneh. Faktanya, melamun bisa membantu memecahkan masalah. Membiarkan pikiran berkeliaran akan merevitalisasi diri. Akhirnya, sobat akan kembali dengan pikiran yang lebih segar dan sudut pandang baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Ini didukung oleh sebuah penelitian yang dilakukan di National Academy of Science of USA. Peneliti menyimpulkan bahwa pengembaraan pikiran penting dan berdampak positif. Melamun mengarahkan otak kepada ide-ide baru. Jadi saat tengah mengalami masalah, melamun lebih baik daripada memaksa otak memikirkan solusi. Melamun mengaktifkan koneksi berbagai jaringan otak. Saat melamun, sebenarnya kita sedang menggunakan berbagai aspek dari otak. Itu termasuk jaringan pemecahan masalah dan jaringan kreativitas secara bersamaan. Melamun menjalin koneksi penting di seluruh bagian otak. Saat berbagai jaringan ini bekerja, otak menjangkau banyak informasi. Jika sobat perhatikan, anak-anak sering melamun dan pikiran mereka terus mengembara. Itulah mengapa mereka mempunyai banyak imajinasi. Melamun memotivasi manusia untuk menggapai tujuan. Melamun atau membayangkan tentang hal-hal indah yang menjadi tujuan hidup memang menyenangkan. Sobat pernah melakukan ini? Ini memancing otak untuk memikirkan langkah-langkah yang akan diambil, cara untuk tetap termotivasi, dan cara mengatasi masalah. Dilansir Frontiers in Psychology, sebuah penelitian membuktikan bahwa hayalan manusia termotivasi oleh tujuan hidupnya. Bahkan atlet olahraga dan seniman kadang menggunakan lamunan yang disengaja untuk berlatih sebelum pertandingan dan pertunjukan. Metode ini mempersiapkan otak mereka untuk berhasil. Cara ini sama seperti berlatih secara mental daripada fisik untuk hasil yang diinginkan. Imajinasi atau lamunan terstruktur semacam ini telah populer di bidang psikologi olahraga. Namun, perlu digarisbawahi, ini hanya berlaku untuk lamunan terstruktur. Sementara lamunan fantasi, seperti berubah menjadi superhero, hanya akan membuatmu frustasi karena tidak realistis. Melamun meningkatkan kreativitas. Dalam sebuah penelitian berjudul Ode to Positive Constructive Daydreaming, ahli terapi pernikahan dan keluarga Bianca L. Rodriguez et.m. menemukan kolerasi antara melamun dengan tingkat kreativitas. Itulah mengapa sobat sering mendapat momen saat melakukan hal-hal sepele, seperti mencuci piring atau saat berada di kamar mandi. Itu karena sobat tidak perlu terlalu fokus pada apa yang kita kerjakan. Sebuah jurnal yang diterbitkan dalam National Library of Medicine meneliti mahasiswa yang diberikan waktu 2 menit untuk menemukan sebanyak mungkin kegunaan benda sehari-hari, seperti tusuk gigi dan batu bata. Hasilnya, mereka yang lebih dulu melamun, 41% lebih produktif dan kreatif daripada mereka yang langsung fokus pada masalah. Melamun mencegah stres dan kecemasan.
Setelah hari yang panjang dengan tumpukan pekerjaan di kantor, biarkan pikiran melayang ke sesuatu yang sama sekali tidak terkoneksi dengan kesibukan sobat. Dengan mengabaikan dunia luar yang penuh kebisingan, sobat sama saja membiarkan pikiran mengalir bebas, merasa tenang, dan tidak memikirkan apapun dengan paksaan. Kondisi ini disebut dengan gelombang alfa. Melamun bukan merupakan aktivitas tidak berguna. Penelitian telah membuktikan bahwa melamun mempunyai manfaat penting untuk otak. Jadi saat sobat merasa frustasi, stres, atau ingin memperluas imajinasi dan kreativitas, tarik napas dalam-dalam, lalu lamunkan sesuatu yang membuatmu bahagia. Jangan lupa di like ya sobat, kalau menurut kalian konten ini bagus. Dan kalau menurut sobat konten ini juga bermanfaat, bisa di-share ke sosial media kalian. Oh ya, jangan lupa di-subscribe juga ya sobat, biar isi dunia terus bersemangat untuk upload konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di next video. Bye!